Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi muqallibil qulub wa 'allamil ghuyub wa qabilit taubati mimma yatub. Syadidul 'iqabi 'indal qaswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amara bil 'adli wal ihsan wa naha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Kana yuksiru min qawli ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan serta pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, serta sahabat dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang-orang yang tidak dapat kita balas kebaikannya. Kita berada di dalam kandungannya selama 9 bulan. Bukan kamarnya, bukan juga rumahnya. Akan tetapi perutnya, akan tetapi badannya dan rahimnya. Meregang nyawa dia melahirkan kita di atas bumi ini. Pagi ini sebagian dari kita terbayang di mata kita. Pulang masih bisa memeluk dan menyayangnya. Pulang dari salat ini masih bisa mencium muka dan tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi ada juga dari kita, jangankan untuk memeluknya, melihatnya pun tak bisa. Jangankan untuk melihatnya, keberadaannya pun sudah tiada. Berziarah pun jauh jaraknya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kalau masih sanggup mengirimkan doa, kirimkanlah. Kalau masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, maka kirimkanlah. Orang tua yang dulu gagah perkasa mengerut karena menyekolahkan kita, banting tulang mencari nafkah agar kita masih bisa bersukaria. Tapi hari ini, apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Di hari baik, bulan mulia, berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan pakaian yang baru? Berapa banyak orang yang bisa menggendong dan memapahnya untuk pergi ke lapangan? Maka lakukanlah selagi bisa. Tapi bagi kita yang tidak dapat membalas, kita balas dengan berkirim sedekah. Saat yang begitu sayang kepada ibunya, pada saat itu ibunya wafat dan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, ummi matat, afa atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada dia atau hanya untuk saya? Apa jawab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tasaddaq. Sampai siji. Bersedekahlah ya saat pahalanya sampai kepada orang tua. Maka dari itu, yang berkurban untuk orang tuanya, pahalanya sampai mendapatkannya dan pahalanya sampai kepada orang tua kita menurut sebagian ulama. Kemudian saya bertanya lagi, ayu sedekahun afdal? Apa sedekah terbaik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menjawab, taqul ma, memberi air. Pada saat itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanah Arab yang begitu gersang, mendapatkan air pun susah, maka sedekah yang paling afdal pada saat itu adalah memberi air kepada sesama. Akan tetapi di Indonesia, yang dimana kita melihat air di samping jalan pun ada, dimana tumbuhan begitu lebat tumbuh berwarna hijau, terus apa yang harus kita sedekahkan? Apakah sama? Yaitu memberi air ataupun yang lainnya. Sedekah versi terbaik kita masing-masing. Yang banyak hartanya, sekolahkan anak-anak penerus bangsa agar menjadi pribadi yang saleh dan saleh. Yang mempunyai ilmu, sebarkan ilmu yang bermanfaat agar semua orang mengetahui ilmu dan bisa memanfaatkannya. Yang mempunyai kekuasaan, ayomilah masyarakat dengan keadilan agar selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berkirim doa. Hari ini kita masih bisa mengenang ayah bunda. Yang harus kita pikirkan ke depannya, ketika kita sudah tiada, ketika tubuh kita sudah ditimbun tanah, ketika tubuh kita sudah mulai dikikis oleh cacing tanah, apakah generasi penerus masih bisa bersedekah atas kita? Masih mau berdoa untuk keselamatan kita? Masih bisa berwakaf atas nama kita? Masih bisa menyanjung kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah berhasil mencapai cita-citanya. Dia sudah mencapai apa yang diinginkan. Akan tetapi apakah dia masih mau mengenang kita? Masih mau mengingat kita? Wallahi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kecuali kita tanamkan di dalam hatinya pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi jangan lupa berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika kita dicampakkan, ketika kita dibuang, tidak dipedulikan, biarlah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita gendong dari negeri ini ke Baitullah Makkah, kemudian melaksanakan haji, dan masih kita gendong sampai rumah kita masing-masing, sungguh semua itu tidak bisa membalas ketika ibu kita melahirkan kita. Jangankan melahirkan, satu tetes darahnya saja kita belum bisa menggantinya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Selagi masih ada kesempatan untuk bersua. Dan apabila kita sudah tidak bisa bersua, kita masih bisa mengirimkan doa dan amalan-amalan yang lainnya. Jikalau Nabi Ismail tidak berbakti dan taat kepada orang tuanya, maka Nabi Ismail tidak akan mau menuruti perintah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar kita memperhatikan generasi-generasi umat yang akan datang. Kalau kita tidak tata dari sekarang, kalau kita tidak siapkan mental mereka dari sekarang, ibarat bambu apabila ingin menjadi bambu akan melewati fase rebung, di mana rebung tidak sekeras bambu yang mustahil untuk dipatahkan. Tapi apabila si rebung sudah menjadi bambu, hanya ada dua kemungkinannya. Apakah bambu yang patah ataukah kepala kita yang pecah? Sesungguhnya kita akan memanen apa yang kita tanam hari ini. Ketika kita menanam padi, belum tentu tumbuh rumput. Apabila kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Sudah berusaha memasukkan ke pesantren, akan tetapi dia masih melawan. Kita sudah berusaha
bapak-bapak, ibu-ibu sudah berusaha memasukkan anaknya ke pondok tahfidz, akan tetapi masih saja berbohong. Sabar wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, karena anak adalah investasi jangka panjang. Selalu ingatkan, selalu tunjukkan arah yang benar. Insya Allah si kecil akan bertumbuh kembang menjadi anak yang saleh, yang dimana ketika besok mempunyai harta melimpah, tidak hanya memikirkan rumah yang megah dan mobil yang mewah, akan tetapi dia masih memikirkan kuburan kita yang sempit, kuburan kita yang gelap, masih menyebut nama kita di malam yang gelap. Ini adalah pesan Idul Adha yang kedua, yaitu adalah iman dan takwa. Mempersiapkan amalan-amalan kita untuk bekal kita di akhirat. Apabila Nabi Ibrahim tidak mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail, yang dimana perintah itu adalah perintah yang di luar nalar manusia. Anak-anak sudah dididik, pesan Idul Adha sudah tersampai. Beramal saleh untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Idul Adha sudah pun didengar. Pesan yang ketiga dari Idul Adha adalah al-ukhuwah, tali persaudaraan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga wahai Rasulullah? Apakah seorang yang meminum khamar, atau orang yang berzina, ataupun orang yang setiap harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, orang yang memutus persaudaraan antar sesama. Itulah mengapa daging kurban dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sahabat, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau untuk yang berkurban itu masuk akal, karena dia yang mengeluarkan uang untuk membeli kurban. Kalau sepertiga untuk fakir miskin, itu wajar, karena membantu mereka yang kurang mampu. Tapi kenapa ada sepertiga lagi untuk kerabat, saudara? Padahal belum tentu mereka miskin, bahkan ada yang lebih kaya dari kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahmi antar sesama. Karena Allah ingin umat ini bersatu padu untuk menegakkan Islam. Karena Allah tidak ingin umatnya berpecah belah. Cita-cita ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang sanggup menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian apa hubungannya kurban dengan takwa? Kenapa kita membahas takwa? Karena kurban tidak pernah diterima kecuali dengan takwa. Ini pernah terjadi ketika Habil dan Qabil berkurban. Akan tetapi hanya kurban Habil saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil malah besar. Qabil bertanya kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak? Apa jawab Habil? Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, mari bersama-sama di hari yang agung ini, di hari yang suci ini, kita bersama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendidik dan mempersiapkan generasi-generasi Islam selanjutnya. Dan semoga Allah hapuskan prasangka-prasangka buruk di antara kita, dan kita menjadi umat yang bersatu padu, saling berkontribusi satu dengan yang lainnya, tolong menolong dalam kesusahan, dan bagi-membagi dalam kelapangan. Di akhir khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan dalam hati kita dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Agar kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita
selalu berhusnudzon antar sesama. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'alamu anna Allah amarakum bi'amdil azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyihil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم حرر بيت المقدس إنك على كل شيء قدير اللهم حرر بيت المقدس إنك على كل شيء قدير اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر مجاهدين المؤمنين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا مقلب القلوب wahai pembolak-balik hati tsabbit qulubana ala ta'atik tetapkanlah hati kami kokohkanlah hati kami dalam ketaatan-Mu ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya Allah wahai Rabb kami rizkikanlah kami berilah kesempatan kami mengucapkan la ilaha illallah sebelum ajal kami menjemput berilah karunia kami husnul khatimah di akhir hayat kami Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah ya Allah ya Rabbal alamin jadikanlah akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah jadikanlah akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh